Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu saat ini atas izin dan kehendaknya. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan ajarannya. Semoga pemirsa saat mendengar ini sedang dalam kondisi sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Kalau sedang punya hutang, moga Allah mudahkan untuk melunaskannya. Kalau punya masalah, moga Allah mudahkan untuk penyelesaiannya. Kalau sedang sakit, moga Allah segera sembuhkan. Ayo kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahkan ini semua untukku. Jadikan aku, keluargaku, dan anak keturunanku orang yang senantiasa bisa bersyukur dan mendirikan sholat dimanapun dan kapanpun waktunya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan membahas bacaan para nabi saat lockdown yang selama ini jarang diketahui dan dipakai kebanyakan umat Islam. Kenapa ini penting? Karena kita sebagai manusia sudah barang tentu banyak salah dan dosa, baik itu disengaja ataupun tidak. Dan pasti setiap kita menghadapi masalah kehidupan yang kadang kala kita bingung bagaimana menyelesaikannya. Kadang kita mau curhat, tapi kita juga bingung ke siapa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat curhat yang paling tepat. Dan istighfar adalah salah satu jalan curhat, pelajaran kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dalam menyampaikan ajarannya banyak menghadapi ujian dan cobaan. Bahkan ada yang dibakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, disalib seperti Nabi Isa alaihissalam, walau yang disalib bukan beliau. Melarikan diri seperti Nabi Yunus alaihissalam sampai ditelan ikan paus, dan masih banyak lagi. Dalam menghadapi ujian dan cobaan umatnya itu, berbagai upaya dilakukan oleh para nabi dan rasul, dan salah satu yang dilakukan adalah menyendiri atau berkhalwat
atau lockdown di zaman sekarang. Dalam berkhalwat itu mereka membaca istighfar. Istighfar mereka di samping sebagai upaya pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai syiar dakwah untuk mengajak kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul memerintahkan kaumnya untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas istighfar yang dipanjatkan, insya Allah akan limpahkan rahmat dan ampunannya, sehingga mereka bisa hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagian istighfar para nabi tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar yang pertama adalah istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus di dalam kegelapan, di dalam kesunyian, di dalam kesepian, kelaparan, kecemasan, ketakutan karena kesalahan dan kezalimannya serta ketidakberdayaannya, beliau pasrahkan semua pada Sang Pemilik hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca kalimat di atas kurang lebih selama 40 hari 40 malam, dan berkat keikhlasannya dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah terima taubatnya dan beliau dimuntahkan oleh ikan paus ke daratan. Bacaan istighfar yang kedua adalah istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan istighfar yang ketiga adalah istighfarnya Nabi Nuh alaihissalam yang berbunyi, Qala Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dia Nuh berkata, Ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Istighfar Nabi Nuh yang kedua yang berbunyi, Rabbighfirli wali walidayya walimang dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun istighfar yang keempat adalah istighfarnya Nabi Ayub alaihissalam yang berbunyi, Inni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang kelima adalah bacaan istighfar Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab di hari kiamat. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang keenam adalah istighfarnya Nabi Daud alaihissalam yang berbunyi, Qala laqad dzalama bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiram minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa qalilum mahum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'aw wa anab. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka
dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighfar yang ketujuh adalah istighfarnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang berbunyi, Qala rabbighfirli wahabli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. Istighfar yang ke-8 adalah istighfarnya Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, Qala Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfarolah innahu huwal ghafurur rahim. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ke-9 adalah bacaan istighfar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shaddad bin Aus bin Thabit yang wafat 58 Hijriah juga pernah bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan istighfar yang berbunyi sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Setelah mengajarkan lafaz istighfar di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, dan siapapun yang membaca istighfar tersebut di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa YouTube yang berbahagia
dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan istighfar yang ke-10 adalah bacaan istighfar yang dibaca oleh Nabi Syuaib alaihissalam yang berbunyi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan yang hak, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Demikianlah pemirsa YouTube, istighfar para nabi yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa bisa beristighfar dan bertaubat kepadanya setiap saat, dimanapun dan kapanpun, sehingga kehidupan kita menjadi berkah, aman, tentram, bahagia, dan dilimpahi banyak rezeki, dan Allah menjemput kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan beristighfar kepada Allah. Semoga semua dosa kita diampuni dan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khotoya.